Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki, Prodi PBSI kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang sudah saya garap beberapa hari kemarin. Dan hari ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar sastra dosen pengampu Bapak Yazid. Jadi dari judul proposal penelitian saya itu adalah kepribadian tokoh utama dalam novel Origami Hati karya Boy Tjandra. Nah, novel Origami Hati Boy Tjandra di sini saya terlebih dahulu akan mengupas terlebih dahulu dari segi pengarang. Pengarangnya itu kebetulan Boy Tjandra sendiri yang juga penulis dan sastrawan juga, karena beliau sudah sering bergelut di dunia puisi dan juga kata-katanya yang sangat menghipnotis para pembacanya begitu. Nah, selanjutnya novel merupakan cerita berbentuk prosa. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu dari segi novel dan juga nanti masuk inti ke apa itu yang ada di dalamnya dan yang saya angkat itu apa begitu. Nah, novel sendiri itu merupakan cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas. Ukuran luas dalam hal ini ialah novel memiliki plot atau alur yang kompleks serta suasana cerita yang beragam namun ukuran luas. Di sini memiliki maksud bahwa mungkin yang luas hanya situasinya saja, antara unsurnya saja, misalnya tema. Berbicara mengenai unsur dalam novel, satu di antara unsur novel adalah tokoh. Nah, begitu. Jadi dalam novel di sini pasti ada yang namanya tokoh utama begitu. Nah, dalam novel Origami Hati di sini tokoh utamanya kebetulan adalah perempuan begitu. Yang namanya adalah Aruna. Nah, nanti kita lanjut yang terus. Selanjutnya setiap tokoh yang disajikan dalam novel selalu memiliki kepribadian yang berbentuk watak setiap tokoh. Nah, karena di sini saya kebetulan mengangkat kepribadian tokoh utamanya, sosok perempuan di sini, kepribadiannya bagaimana, nanti kita akan membicarakannya seperti itu. Perwatakan tokoh akan mengarah pada kejiwaan tokoh yang diciptakan pengarang. Betul. Karena ini Boy Tjandra ini sebagai pengarang. Boy Tjandra menghadirkan sosok Aruna ini sebagai tokoh utama dalam novelnya. Nah, begitu. Selanjutnya perwatakan diciptakan pengarang agar dapat membangun emosi pada tokoh dalam cerita maupun emosi pembaca. Berdasarkan pada muatannya, emosi dapat mengarah pada emosi yang positif dan emosi negatif. Nah, jadi tujuan si pengarang itu mengarang novel Boy Tjandra di sini yaitu untuk si pembaca itu anggaplah ikut andil di dalamnya, seakan-akan dia adalah sosok Aruna dan juga ataupun teman-teman Aruna, teman-teman tokoh utamanya begitu, ataupun menjadi Aruna sendiri begitu. Itu bisa jadi karena dalam novel di sini akan memiliki emosi-emosi yang bisa positif dan juga negatif gitu. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil ada dua. Bagaimana peranan tokoh utama dalam novel Origami Hati karya Boy Tjandra, ini perannya. Nah, yang kedua, bagaimana sosok karakter yang sebenarnya dari tokoh utama ini, bagaimana sosok Aruna si perempuan ini bagaimana begitu. Nanti kita ulas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di sini saya melakukan proposal penelitian di sini pasti memiliki maksud dan tujuan. Tentu pertama, tujuannya adalah untuk memaparkan peranan tokoh utama dalam novel Origami Hati karya Boy Tjandra. Kedua, untuk menjelaskan karakternya. Ingat,
untuk menjelaskan karakter tokoh utama dalam novel origami yang saya teliti gitu. Nah, tentu setelah saya memiliki tujuan, pasti ada manfaat untuk beberapa kalangan, misalnya untuk pembaca ataupun peneliti selanjutnya begitu. Nah, manfaat penelitian di sini pertama, manfaat penelitian secara teoritis. Nah, pasti penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pembaca yang lebih luas, khususnya bagi mahasiswa di kampus STKIP BKRI Sumeneb begitu. Nah, dengan adanya penelitian ini bisa memperkaya ilmu pengetahuan dan juga khususnya pembahasan ini kepribadian tokoh utama yang saya teliti di sini, karya Boy Chandra sebagai kajian dasar mahasiswa STKIP BKRI Sumeneb. Nah, selanjutnya manfaat penelitian secara praktis. Tentu manfaat ini sudah sangat dibutuhkan. Yang itu pertama untuk mahasiswa prodi BPSI. Itu karena saya kebetulan prodi BPSI, itu saya ingin memanfaatkannya untuk mahasiswa prodi BPSI begitu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pembaca yang lebih luas khususnya bagi mahasiswa BPSI. Karena kebetulan saya sebagai mahasiswa BPSI secara khusus dan secara umum bagi mahasiswa STKIP BKRI Sumeneb. Nah, yang kedua manfaatnya secara praktis di sini yaitu untuk pembaca, bagi pembaca. Nah, dengan adanya penelitian ini bisa memperkaya tingkat ilmu pengetahuan kepada pembaca dalam pembahasan mengenai kepribadian yang saya teliti di sini. Yang selanjutnya bagi peneliti selanjutnya yang saya katakan tadi kan ya, bagaimana nanti semisal ada yang mau meneliti tentang novel yang saya teliti pada kesempatan kali ini, bisa mempermudah ataupun menjadi ya barangkali sebagai penambahan ataupun referensi tentunya begitu. Yang selanjutnya ditujukan kepada guru sastra dan juga yang terakhir kritikus sastra begitu. Nah, selanjutnya di sini ada definisi operasional, di sini ada analisis dan juga ada beberapa macam yang saya sampaikan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis penelitian dulu ya. Jadi jenis penelitian di sini menurut Salim, penelitian saya akan mengambil penelitian kualitatif. Mengapa demikian? Karena penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita atau perilaku dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik begitu. Jadi karena sosok Aruna ini adalah sosok yang sangat luar biasa bagi saya, perempuan yang luar biasa dan juga mengisahkan tentang kehidupan manusia, jadi saya akan mengambil jenis penelitian kualitatif begitu. Nah, selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan di atas bagaimana penelitian dapat terancang secara sistematis dan juga ada sumber data dan juga selanjutnya. Nah, di bab 2 di sini ada pembahasan landasan teori dan juga sebagainya. Nah, berbicara tentang Aruna, kita masuk ke dalam novel tersebut. Isinya ini yang saya teliti dari beberapa aspek yang saya baca itu sudah saya selesai membaca novel Origami Hati ini karya Boy Chandra. Di sini mengisahkan seorang perempuan cantik, baik dan juga dermawan sekaligus berwibawa begitu. Nah, dia berkuliah di salah satu kampus yang kebetulan ini kisah sepenggal saja ya tentang sosok tokoh utama ataupun karakternya bagaimana di dalam novel yang saya teliti ini. Jadi dia mau kuliah dan juga seiring berjalannya waktu dia bertemu dengan sosok laki-laki yang namanya kalau tidak salah Rangga ya, Rangga. Jadi sosok si laki-laki ini adalah pertama Aruna ini sosok tokoh utama di sini melihat peran laki-laki di sini, Rangga di sini bisa seakan-akan biasa saja karena kebetulan Rangga di sini adalah kakak seniornya yang kebetulan aktif di LPM, dicerita dalam novel tersebut. Nah, dan selanjutnya setelah itu
Aruna di sini seiring berjalannya waktu dia mulai aktif berkuliah dan juga mengikuti beberapa kegiatan. Setelah itu dia mulai dekat dan juga karena dia perempuan dan masih belum pacaran. Nah, di sini awal mula munculnya sebuah perasaan terhadap si laki-laki di sini, akan tetapi si Aruna merasa biasa saja karena dia akhirnya di ending nanti kebetulan Aruna dan juga si laki-laki di sini berpisah karena iya begitu, karena ketidaksesuaian antara satu dan sama lain begitu. Nah, selanjutnya sebelum ke ending, Aruna di sini sebenarnya tidak begitu tertarik, akan tetapi dia seakan-akan selalu disodorkan oleh teman-temannya bagaimana Aruna di sini jadian sama si laki-laki di sini. Nah, selanjutnya awal mula oke, dia enak, dia ngobrol sama Rangga dan juga dia menjalani kehidupannya sehari-hari di kampusnya begitu sampai dia ada kegiatan di kampusnya yaitu camping kalau tidak salah di buku itu. Ya, ada camping lah istilah di kampus-kampus itu. Nah, setelah itu dia mulai berdialog dengan Rangga di istilah lagi itu, dia mulai terasa nyaman dan akhirnya dia saling menyatakan perasaan. Akan tetapi di ending ya, jelas di ending nanti itu tetap si Aruna ini dan si Rangga tidak bisa bersatu dikarenakan satu dan hal yang lainnya. Pertama, karena ketidakcocokan mungkin ya, karena sudah mengetahui karakternya yang bagaimana, dan kebetulan yang wajib teman-teman ketahui bahwasanya karakter dari sosok Aruna di sini adalah dia orangnya mudah patah hati. Ya mungkin wajar sih untuk perempuan, dan juga dia orangnya selain mudah patah hati, dia cukup kuat begitu. Dan endingnya apa yang saya katakan tadi, akhirnya tidak bisa bersatu gitu. Nah, di bab 3 di sini di metode penelitian langsung ya teman-teman, ada yang selanjutnya prosedur pengumpulan data dan juga teknik analisis data gitu. Nah, dari beberapa penyampaian saya yang tadi, penelitian ataupun proposal yang saya teliti sampai detik ini sebenarnya masih belum begitu sempurna, tetapi saya hanya ingin lebih ataupun ini proposal saya begitu, dan ini adalah proposal penelitian saya dan juga kemampuan saya begini untuk mempresentasikan proposal yang saya buat begitu. Terima kasih kepada teman-teman dan juga mohon maaf kepada Bapak Yazid apabila terdapat kekurangan ataupun kekeliruan yang saya lakukan, mohon maaf yang tidak batasnya. Dan yang terakhir, mohon dimaafkan kepada Bapak Yazid, untuk saya memaafkan kesalahan saya dan yang saya dari tadi mungkin tidak sempurna penyampaiannya, entah dari bab 1, bab 2 ataupun bab 3 karena tidak terlalu rinci begitu, mohon maaf yang tidak batasnya. Inilah saya dan inilah kemampuan saya. Akhirnya dari saya, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.